jalan ke pasar rumput. Kuda laut makannya apa? Rumput laut. Betul. Itu logika aja. Betul. Emang cinta kadang-kadang tak ada logika. Jangan bikin gua nari. Kalau di era 90-an itu kata-kata yang sering banyak keluar tuh apa sih sebenarnya? Ada the bomb ya. Habis the bomb harusnya ada bling-bling nih. Bling-bling itu bukan yang dipetik. Bling-bling. Yo, di sini ada tong, yo. Tangis haru hingga pingsan warnai jalannya doa bersama korban longsor Ponorogo. Bersama sejumlah komunitas di Surabaya, Tri Risma hari ini turut ramaikan kampanye Surabaya Pedas. Satu dari 7 tahanan Mapolsek Tambaksari Surabaya yang kabur berhasil ditangkap petugas. Selain 3 informasi yang akan menjadi sajian utama dalam Net Jatim hari ini, sejumlah informasi inspiratif dari berbagai kota di Jawa Timur telah kami siapkan untuk Anda. Kulo Ning Nitaliana dan inilah Net Jatim selengkapnya. Kita awali informasi Net Jatim hari ini dari Sidoarjo. Aparat kepolisian Polresta Sidoarjo gerebek sebuah rumah kontrakan produksi sabu. Pelaku mengaku mempelajari cara meracik barang haram tersebut dari internet. Aparat kepolisian Polresta Sidoarjo berhasil membongkar praktek pembuatan sabu rumahan di Kecamatan Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur. Berawal belajar dari internet, tersangka mengaku meracik sabu sejak 3 bulan lalu. Sejumlah barang bukti, alat dan bahan produksi sabu disita petugas. Bahan baku ini didapatkan dari sejumlah toko di Surabaya dan Sidoarjo. Polisi perkirakan pabrik rumahan ini bisa hasilkan 100 gram setiap hari. Ini pembelajaran untuk semua masyarakat, ya, meskipun ini masih artinya tidak ditemukan sabu positif, tapi ini prekursor sudah ada pidananya, yaitu di pasal 132, di mana seseorang yang akan membuat atau mencoba membuat alat berupa sabu atau prekursor ancamannya 5-15 tahun penjara. Pangdam 5 Brawijaya Maijen TNI Kustanto Widatmoko menyerahkan 2 unit rumah penampungan untuk korban tanah longsor Ponorogo. Sementara pemerintah daerah belum bisa pastikan tempat relokasi permanen. Senin sore, Pangdam 5 Brawijaya Maijen TNI Kustanto Widatmoko secara langsung menyerahkan 2 unit rumah penampungan untuk korban tanah longsor di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Ponorogo. Sambil menunggu tempat relokasi permanen, 19 dari 38 kakak yang belum berada di pengungsian akan menepati hunian sementara ini. Tak hanya itu, Pangdam 5 Brawijaya juga menyiapkan pasukannya untuk setiap saat membantu apabila nantinya dibutuhkan dalam pembangunan tempat relokasi permanen. Pada prinsipnya kami siap, artinya di samping unsur kewilayahan, kalau nanti memang dibutuhkan unsur-unsur untuk membangun hunian tetap dengan dukungan satuan ZENI, kami akan siapkan. Jadi secara personil dan peralatan kami memiliki cukup, dan kalau memang nanti atas permintaan pemerintah daerah kami ditugaskan untuk membangun itu, kami akan siap melaksanakannya. Sementara itu, belum ada kepastian terkait pembangunan tempat relokasi permanen. Pemda Ponorogo hingga kini masih menunggu keputusan dari Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Yang untuk relokasi permanen juga akan sesegera mungkin kita siapkan, akan kita bangunkan. Insya Allah bisa
saya bisa pastikan nanti akan dibantu Bapak-Bapak dari TNI untuk melakukan proses pembangunannya. Bencana tanah longsor di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Ponorogo terjadi 1 April lalu. 28 warga menjadi korban tertimbun material longsor. Sementara ratusan warga harus kehilangan tempat tinggalnya. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Tangis haru hingga pingsan iringi jalannya doa bersama korban tanah longsor di Ponorogo. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansyah juga berikan bantuan hingga ratusan juta rupiah. Sejumlah keluarga korban tanah longsor di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Ponorogo ini tak kuasa menahan tangisnya saat Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansyah memberikan santunan kepada ahli waris ke-28 korban tertimbun longsor. Bahkan Maya jatuh pingsan saat mengikuti doa bersama untuk para korban tewas akibat longsor. Maya merupakan anak dari seorang perangkat desa, Muklas, yang saat kejadian, ayahnya tengah mengambil gambar kondisi bukit untuk laporan ke Pemda Ponorogo. Namun naas, Muklas turut tertimbun material longsor bersama 27 warga lainnya dan hingga kini jenazahnya belum berhasil dievakuasi. Selain berikan bantuan uang senilai 430 juta rupiah, Khofifah juga akan prioritaskan pemulihan trauma para korban pasca musibah longsor. Saya sudah koordinasi dengan tim LDP, layanan dukungan psikososial. Ini yang seringkali tidak dihitung sebagai satu kesatuan paket untuk melakukan psikososial terapi pasca bencana. Sementara Pemda Ponorogo berjanji akan mengurus belasan anak-anak yang kehilangan orang tuanya akibat bencana longsor. Selain jaminan pendidikan, juga jaminan rumah. Yang yatim piatu itu akan kita tangani. Bagaimana bentuk penanganannya? Yang pertama, nanti kita akan coba urus dengan keluarga terdekat yang ada di Banaran. Kalau ternyata juga tidak ada keluarganya, ya kita ambil. Nanti bagaimana penanganannya, apakah kita titipkan di yayasan yang mengelola yatim piatu, tapi seluruh aktivitas masa depannya seperti sekolah itu kita jamin lah. Sejak Senin kemarin, sebagian korban tanah longsor telah menempati rumah hunian sementara. 6 bulan ke depan, rumah permanen untuk para korban diharapkan bisa segera dibangun. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Kepolisian daerah Jawa Timur kirim 500 personel pasukan BRIMOB untuk membantu pengamanan pemilihan kepala daerah DKI Jakarta putaran kedua. Rencananya mereka akan diperbantukan selama 5 hari. Dengan bersenjata lengkap, 500 personel BRIMOB Polda Jatim Senin malam diberangkatkan ke Jakarta. Mereka diperbantukan untuk pengamanan pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta putaran kedua yang akan berlangsung Rabu 19 April besok. Rencananya personel akan diperbantukan selama 5 hari dan ditempatkan di gedung DPR RI Senayan Jakarta Pusat dan di bawah komando Polda Metro Jaya. Jadi kita memperkuat Polda Metro saja dalam rangka Pilkada Jakarta. Berapa personel yang diberangkatkan BKO? Kami seluruhnya 500 personel di sana. Sama berapa lama ini? Sementara untuk sprint 5 hari, tetapi menunggu perkembangan di Jakarta sendiri bisa diperpanjang atau pas 5 hari kita bisa kembali lagi.
tugas personil selama di sana? PH kita. Jadi sementara kemarin untuk yang biasanya kita di DPR, tapi di sana nanti tergantung Polda Metro mau diletakkan di mana. Bersama sejumlah komunitas di Surabaya, Tri Risma hari ini turut ramaikan kampanye Surabaya Pedas. Tetap di Net Jatim, informasi lengkapnya usai jeda berikut ini. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Kamu ada siapa sih dari sekarang? Aku Popeye. Sebentar. Kenapa? Popeye kan kepalanya bukan yang itu. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Perubahan suhu yang terjadi akan mengakibatkan seperti apa? Oke. Lihat. Hingga tips oi-oi. Kita masuk ke dalam tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di Net. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Oh yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di Net. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Net. Dengan Mbak Tantri ya? Iya, betul. Kita kan mau olahraga. Udah janji kan berdua, ayo. Udahlah, jangan manja. Hari ini aku akan gembar kamu. Tapi mohon maaf, naik motornya nggak bisa bertiga. Siapa yang bertiga, Mas? Mbak, itu pacarnya? Iya, saya tuh mau ngajarin pacar saya tuh supaya kuat sama sehat dan fisiknya oke, Mas. Lihat ke saya nih, segar olahraga mulu. Ayo sayang, semangat! Dikit lagi! Welcome back to Comment. Berjalan ke pasar rumput. Kuda laut makannya apa? Rumput laut. Betul. Itu logika aja. Betul. Emang cinta kadang-kadang tak ada logika. Jangan bikin gue nari. Kalau di era 90-an tuh kata-kata yang sering banyak keluar tuh apa sih sebenarnya? Ada the bomb ya. Habis the bomb harusnya ada bling-bling nih. Bling-bling itu bukan yang dipetik. Bling-bling. Yo, di sini ada tong, yo. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Obrolan menarik yang semakin berkelas. Yang bener, Pak. Lebih unik. Anda punya ijazah SD nggak? Oh, tidak deh. Susah dong kalau begitu mau kerja. Udah, Anda jangan marah kalau ngomong. Lebih lucu. Rambut udah keren, ya kan? Kasih loh. Hari ini kok kelihatan ganteng sih? Hari ini. Dan pastinya kini hadir lebih lama. Bener. Mewarnai malam hari Anda di Ini Talk Show, hanya di Net. Bersama sejumlah komunitas di Surabaya, Wali Kota Surabaya ikut dalam kampanye Surabaya Pedas yang digagas Forum Bicara Surabaya. Selain galakan konsep urban farming, Wali Kota ingin mengajak warga mandiri pangan agar tak panik akibat kenaikan harga cabai beberapa waktu lalu. Senin sore, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini ikut ramaikan gerakan Surabaya Pedas di areal Bantaran Kalimas di Jalan Irian Barat, Kota Surabaya.
Tak cuma Risma, nampak pula Kapolrestabes Kombes Pol M. Iqbal turut ramaikan aksi sejuta cabai yang digagas oleh komunitas Bicara Surabaya. Selain manfaatkan lahan sempit perkotaan, aksi ini juga ditujukan pada kemandirian pangan. Ya, saya kira sebetulnya kita tidak perlu seperti kejadian kemarin kalau cabai, karena sebetulnya di lahan kecil pun kita bisa tanam itu. Mau mengingatkan kita semua bahwa kita nggak usah mengeluh, tapi kita berbuat. Digelar selama 3 hari, aksi sejuta bibit cabai ini disambut antusias warga. Untuk antisipasi harga cabai yang lagi naik, kita bisa nanam sendiri di rumah atau kita ngambil di sini lahan. Untuk semua warga Surabaya boleh ngambil. Pemilihan cabai bukan tanpa alasan. Cabai adalah salah satu komoditi pangan yang harganya kerap naik tak terkendali, terutama menjelang bulan Ramadan. Kita ingin mengajak, tidak semata harga cabai ya, kita ingin mengajak warga Surabaya untuk kembali budaya menanam di lingkungan sekitar. Bisa itu cabai, bisa itu terong, bisa tomat. Pertanyaannya, kenapa harus cabai? Karena itu isu yang lagi seksi dan itu bisa menjadi trigger atau penguat masyarakat saat ini untuk bersatu bersama untuk gerakan yang masif menanam cabai. Selain di bantaran Kalimas, 3.000 bibit cabai ditanam serentak di 31 kecamatan se-Surabaya. Yuda Wardana melaporkan untuk NET. Pemerintah Kota Surabaya kini juga memberlakukan kebijakan baru, yaitu parkir meter di sekitar Jalan Jimerto. Ada 10 parkir meter yang terpasang. Dan Ahmad Fandi berbagi videonya untuk Anda. Surabaya semakin tertib karena kini ada 10 alat parkir meter untuk mudahkan pengendara roda 4 dan 2 di kawasan Balai Kota Jalan Jimerto. Pengendara tak perlu lagi membayar pada tukang parkir liar. Untuk menggunakannya, pengendara harus membeli kartu parkir di salah satu bank yang ditunjuk pemerintah. Kalau belum bisa menggunakannya, ada juru parkir yang akan mengarahkan. Setelah memasukkan nomor polisi kendaraan, otomatis saldo akan terdebit. Ada 2 struk yang akan keluar dari mesin, 1 lembar untuk juru parkir, sisanya sebagai bukti pembayaran. Kita mengikuti aja dengan peraturan yang baru ini, yang jelas mungkin lebih teratur. Tarif parkir meter sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah, Rp15.000 untuk truk gandeng atau trailer, tarif parkir truk, bus dan sejenisnya Rp10.000. Sementara mobil sedan, pick-up dan sejenisnya menjadi Rp5.000 dan Rp2.000 untuk parkir sepeda motor. Ya, dari Surabaya beralih ke Blitar. Di Mapolres Blitar, sejumlah kaum difabel ikuti ujian surat izin mengemudi. Mereka tes untuk dapat mendapatkan SIM D, yaitu SIM untuk kendaraan yang telah dimodifikasi. Selintas tidak ada yang berbeda dengan ujian surat izin mengemudi di Mapolres Blitar, Jawa Timur. Satu persatu pemohon SIM mengikuti ujian praktek dengan mengendarai motor masing-masing mengikuti arahan petugas. Ternyata ujian kali ini adalah ujian bagi para pengemudi sepeda motor difabel. Mereka mengikuti ujian menggunakan motor yang telah dimodifikasi. Para pemohon surat izin mengemudi ini merupakan kaum difabel di wilayah Kabupaten Blitar. Mereka mengikuti ujian untuk mendapatkan SIM D, yaitu SIM yang diberikan khusus bagi pengendara difabel dengan kendaraan yang sudah dimodifikasi. Enggak, itu harus wajib, karena kalau nggak ujian praktek dari awal sampai akhir, nanti kita nggak tahu bagaimana prosesnya SIM itu, kita nggak tahu, kalau foto nggak tahu. Yang kita inginkan memang harus proses awal sampai akhir kita mendapatkan SIM, harus kita jalankan, kita jalan. Dengan surat izin mengemudi, diharapkan para pengendara motor bisa mematuhi aturan lalu lintas saat berkendara di jalan raya. Masih dari Kota Blitar, ini ada seorang warga yang mengaku memiliki lukisan Mona Lisa asli karya Leonardo da Vinci. Seorang kurator dari Balai Lelang Christie bahkan mendatanginya guna meneliti keaslian lukisan tersebut.
Inilah lukisan Mona Lisa yang diklaim asli, milik Marsuki, warga desa Purworejo, Srengat, Kabupaten Blitar. Ia mengaku mendapatkan lukisan Lazokoun dari pemberian temannya. Kemiripan lukisan itu dengan karya yang dipamerkan di Museum Louvre dilihat dari goresan cat pada kanvas yang tampak timbul, serta gambar urat di bagian tangan wanita dalam lukisan. Saya teliti catnya itu dari serbuk berlian, serbuk batu-batu permata. Terus itu dicocokkan sama mereka, itu dicocokkan sama Google. Waktu itu menulis dicari anak yang hilang karya Leonardo da Vinci. Cocok. Guna meneliti keaslian lukisan, seorang kurator benda seni mendatangi rumahnya. Butuh pengujian lanjutan untuk menentukan keaslian lukisan karya Leonardo da Vinci ini. Kalau Leonardo da Vinci itu kan dia terkenal lukisan-lukisannya kan detail banget. Terus dari eranya High Renaissance itu ya tekniknya juga, ini ada kedalamannya juga sih kan, teknik sfumatonya kan menggambarkan kedalaman, masuk banget sih. Cuman ya itu tadi, kalau mau melakukan uji coba lebih lanjut kan masih banyak uji lainnya kan. Jadi uji X-ray, terus uji karbon, terus ya ada spesialisnya juga yang memang mengurusi, dia kenal sekali dengan tekniknya Leonardo da Vinci. Selain Mona Lisa, Marsuki mengaku juga punya sejumlah lukisan ternama, buah karya Basuki Abdullah, Avandi, Vincent van Gogh, hingga Pablo Picasso. Eko Nugroho melaporkan untuk NET. Ya, banyak remaja terjebak seks bebas sebagai dampak pergaulan, perkembangan teknologi, dan juga gadget. Nah, untuk menekannya, BKKBN Pusat kenalkan permainan tradisional egrang sebagai sarana pendekatan anti kenakalan remaja. Aneka permainan tradisional Minggu malam dimainkan sejumlah remaja di lapangan Taman Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur. Mereka dipacu beradu kecepatan berlari menggunakan alat tradisional egrang. Selain menyenangkan, para remaja ini diarahkan untuk bisa mengisi kesehariannya dengan kegiatan positif. Tujuannya untuk mencegah perilaku negatif, termasuk pergaulan seks bebas dan narkoba. Yang sebetulnya generasi muda Indonesia itu generasi remaja diharapkan menjadi calon pemimpin, menjadi generasi emas bangsa Indonesia 2030-2045. Kegiatan ini merupakan cara unik yang digelar BKKBN Pusat untuk kampanyekan gerakan anti seks bebas di kalangan remaja. Dengan misi bertema generasi berencana atau genre, cara ini diyakini efektif menekan tingginya perilaku negatif bagi remaja. Ya kalau menurut saya sih ya masuk akal ya, maksudnya sangat bagus untuk diterapkan untuk sekarang kan dibanding yang sebelumnya itu lebih baik kan emang sekarang ini kan emang generasi muda kan justru yang terlalu yang jumlahnya banyak gitu. Jadi kalau menyasarnya ke generasi muda itu emang sangat baik sekali gitu program ini. Kegiatan ini mendapat respon positif kalangan remaja. Selain mereka kembali dikenalkan permainan tradisional, cara ini jadi pendekatan menarik supaya mereka tak terjebak pada perilaku negatif. Di Banyuwangi sendiri, Pemkab setempat telah siapkan berbagai cara agar perilaku kenakalan remaja dapat ditekan. Generasi ini kan generasi berencana, artinya bahwa anak-anak muda mulai sekarang ini sudah merencanakan untuk hidup mereka ke depan. Macam-macam tadi yang disampaikan kan begitu ya, mulai dari nikah, sekolah dan lain-lain. Melalui pendekatan kompetisi permainan tradisional ini, diharapkan jadi ajang mencegah perilaku negatif di kalangan remaja sehingga tercipta generasi emas hingga tahun 2030 mendatang. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET.
Ada yang berbeda di sebuah restoran di Malang, Jawa Timur. Restoran ini menawarkan menu dari berbagai dunia. Penasaran? Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Kita kumpul bareng lagi. Kamu gak nyangka ya kalian masih sering hangout bareng? Ya, nggak cuma hangout bareng. Kita itu dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah itu bareng terus. Sampai gue jatuh cinta. Sampai bosen. Jangan. Nadine. Oh. Ki, ya ampun gak usah, Ki. Jangan. Kalau tali sepatu kelepas gini, nanti kamu kesandung. Yang mampu mencintai. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Yes. Nadine. Ku ingin merebutmu. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini, serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Oh yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Halo, salam pakai food. Mencicipi berbagai masakan dalam nuansa yang berbeda, bersama Pepi. Boleh nanya ini kenapa namanya soto Betawi Haji Mak? Rasanya unik. Tapi enak, perasan lemon dalam air es memberikan semangat baru untuk makan lagi. Tahu gejrot. Mari menyusuri jejak kuliner Indonesia. Oke Food, setiap Senin sampai Jumat jam 2:30 sore, hanya di NET. Ini semua saya servis pokoknya. Iya, makasih. Aduh, dia punya. Lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini buat perlombaan sirkus. Ini lompat jangkrik masuk sini. Iya. Tetap di pagi-pagi. Semangat. Semangat pagi bersama Pagi-Pagi, hanya di NET. Dengan Mbak Tantri ya? Iya, betul. Kita kan mau olahraga. Udah janji kan berdua, ayo. Udah, jangan manja. Hari ini aku akan gembar kamu. Tapi mohon maaf, naik motornya nggak bisa bertiga. Siapa yang bertiga, Mas? Mbak, itu pacarnya? Iya, saya tuh mau ngajarin pacar saya tuh supaya kuat sama sehat dan fisiknya oke, Mas. Lihat kayak saya nih, segar olahraga mulu. Ayo sayang, semangat! Dikit lagi! Alright, we're back on Breakout still with Jessie J. Darwin right next to me, man. Sekarang gue lagi duduk barengan sama Omi. Simple Plan. What's going on? How are you doing? Everything great, man. Keep watching Breakout, the #1 music show. Thank you, bro. Thanks a lot. Breakout, hanya di NET. Terima kasih Anda masih bersama NET Jatim. Ya, berikut ini seorang warga Kota Batu berkreasi dengan sandal bermotif kekinian. Ukiran motif pada sandal tidak dilukis dengan cat, namun dengan besi panas. Bagaimanakah bentuknya? Berikut informasinya. Bosan dengan sandal yang itu-itu aja? Jika ya, mungkin sandal kreasi Rudianto bisa jadi solusi. Sandal hasil karyanya, ia ukir dengan menggunakan solder listrik. Bukan malah berlubang, namun motif-motif unik tercipta dari tangan kreatifnya. Kuncinya adalah sabar dan teliti.
Beragam motif bisa ia hasilkan sesuai dengan keinginan pelanggan. Alasan saya beli sandal di sini itu bisa request gambar, bisa dikasih nama, bisa request tali. Maksudnya request tali itu mau talinya seperti apa di sini bisa gitu. Kualitasnya juga bagus. Berlokasi di Kelurahan Ngaglik, Kota Batu, ia merintis usahanya sejak tahun 2015. Awalnya, pangsa pasarnya adalah wisatawan Kota Batu. Lambat laun, ia mulai mendapat pesanan dari sejumlah kota di Jawa Timur. Ukuran kaki yang berbeda-beda menjadi kendala untuk memproduksi sandal secara massal. Kendalanya yaitu menyesuaikan karakter kaki. Kaki kan ada yang gemuk, ada yang melebar, ada yang kecil kayak gitu, tapi panjang. Misal nomor 40, tapi kakinya kecil, panjang gitu. Jadi kita harus menyesuaikan. Kalau dipakai standarnya 40, kebesaran. Hanya butuh waktu 2 jam untuk berkreasi ciptakan sandal ukir. Hasil karyanya dibanderol antara 40 hingga 100.000 rupiah. Tak kurang dari 10 pasang sandal sanggup ia produksi tiap harinya. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET. Kita beralih ke informasi kuliner. Ada yang berbeda ini di sebuah restoran di Malang, Jawa Timur. Restoran ini menawarkan menu dari berbagai dunia, mulai khas Timur Tengah, Asia Timur, hingga Eropa. Selamat datang di Resto Yala di Jalan Dinoyo, Kota Malang, Jawa Timur. Nama Yala sendiri dari bahasa Arab yang artinya ayo. Tiap waktu makan tiba, resto ini selalu dipadati pelanggan dari dalam dan luar negeri. Wajar jika resto ini menjadi lokasi favorit karena menu yang ditawarkan beragam dari berbagai negara. Mulai dari kuliner Timur Tengah, Asia Timur, hingga Eropa. Pelanggan yang datang selain ingin mencicipi masakan dari daerahnya, juga sekaligus menjadi tempat berkumpul mahasiswa luar negeri yang ada di Kota Malang. Makanannya juga enak dan cocok dengan seperti makanan Thailand juga, rasa-rasanya seperti itu. Menu yang jadi favorit Taslim apa di sini? Yang saya chicken cheese seperti itu. Untuk memastikan rasanya otentik dengan negara asal, pengelola resto juga mendatangkan koki dari luar negeri. Seperti mahasiswa asal Rusia yang bekerja paruh waktu menjadi koki. Tak hanya koki, bahan baku makanan juga diimpor langsung dari negara asal, seperti ubi bits merah asal Rusia ini. Bukan berapa mix, ada dari negara sekitarnya, ada dari Rusia, kemudian ada dari Maroko, kemudian juga ada yang dari daerah Kazakhstan. Jadi kita ambil beberapa bahan-bahannya, kalau masih kita lihat di sini, beberapa bahan kita langsung impor dari sana. Selain makanan, suasana resto juga didesain senyaman mungkin dengan berbagai ornamen aksen Timur Tengah. Konsepnya mancanegara, namun harga kantong mahasiswa. Karena untuk menikmati makanan dan kenyamanan resto ini, Anda cukup merogoh kocek mulai dari Rp8.000 saja. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET. Menikmati ragam olahan ikan paling mantap jika ikan dalam kondisi segar saat dimasak. Nah, kesegaran olahan ikan seperti ini bisa Anda dapati di Kabupaten Gresik. Menu apa saja yang tersaji? Berikut liputannya. Kelezatan ikan yang diolah dalam kondisi segar bisa Anda dapati di kawasan Cerme, Kabupaten Gresik. Pengelola sajikan beragam menu yang dimasak dengan ikan segar. Iya. Gimana Mbak rasanya? Oh, mantap, enak. Di sini murah. Iya. Sering Mbak?
Oh, sering tiap minggu ke sini. Iya. Paling disuka di sini tuh nyaman tempatnya, buat anak-anak juga, buat keluarga juga nyaman. Biasanya andalanya sini tuh di asem-asem itu mas, asem-asem kuning gitu. Langsung dimakan di sini. Iya, langsung ikannya fresh. Sini campur mas, ada bawal, patin, kombro, bandeng, nila. Insya Allah semua jenis ikan ada. Habis mancing? Iya, habis mancing dimasak di tempat. Ya, ikan segar yang dimasak tak lain adalah hasil pancingan sendiri. Cukup membayar Rp40.000, pengunjung bisa membawa pulang ikan berapapun yang bisa ia pancing. Selain itu, jenis ikan yang ada di kolam antara lain ikan jambal, bawal, gurami, bandeng, tombro, dan patin. Nah, tak salah berkunjung ke kolam pemancingan Putri Sari di kawasan Cerme, Gresik ini. Selain bisa dibawa pulang, hasil pancingan bisa diolah di tempat ini dan tentunya gratis. Ya, lumayan sering. Kenapa sih mas kok memilih tempat ini? Alasannya apa mas? Ya, di sini kan ada kiloan, ada harian. Jadi nggak bosan nanti kalau di harian kita nggak sebegitu dapat. Kalau kita ke kiloan. Kiloan. Ya. Terus biasanya kalau dapat dimasak sini langsung? Ya kadang dimasak, kadang bawa pulang. Mengolah hasil pancingan gratis, serta hanya membebankan biaya masuk sebesar Rp40.000, tak menjadikan pemilik kolam merugi. Kita coba, alhamdulillah berkembang. Terus kita perbaiki, tiap tahun kita kelola, kita perbaiki terus. Sampai sekarang jadi bisa bikin begini, kenyamanan gitu. Nyaman. Ya, mau bikin ini, parkirnya bisa bikin nyaman. Setelah dapat ikan, terus bisa dimasak, mau dibakar, mau diminta asem-asem. Saat ini pelanggannya dari mana aja? Oh, dari Surabaya, dari luar kota memang. Dari Sidoarjo juga, dari Mojokerto, dari Jombang. Tiap harinya, omset yang didapat pemilik kolam berkisar antara 10 hingga 15 juta rupiah. Nah, tertarik untuk mencoba peruntungan kamu mancing? Muhammad Mahrus melaporkan untuk NET. 1 dari 7 tahanan Mapolsek Tambaksari, Surabaya yang kabur berhasil ditangkap petugas. Sesaat lagi, Jatim segera kembali. So good to be here again and again, tentunya di Entertainment News. Berbagai berita menarik dari seluruh dunia dapat Anda temui di sini. Kami punya informasinya untuk Anda. Wow, seru nih kayaknya ya. Berisi sajian informatif yang dikemas secara atraktif. Yang pastinya sesuai fakta. No gossip. Ini kacang disco juga, kalau makan ini pasti disco. Jangan lewatkan berita terkini di Entertainment News. Hanya di NET. Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki mengganggu aktivitas warga. Saatnya buat perubahan. Upload video masalah yang ada di sekitarmu ke NET CJ. Video-video terpilih akan tayang di NET 10. Be the change demi Indonesia yang lebih baik. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang. Hanya di NET. Welcome back to Comment. Berjalan ke pasar rumput. Kuda laut makannya apa? Rumput laut. Betul. Itu logika aja. Betul. Emang cinta kadang-kadang kita ada logika.
Yang bikin menarik. Kalau di era 90-an itu kata-kata yang sering banyak keluar tuh apa sih sebenarnya? Ada the bomb ya. Habis the bomb harusnya ada bling-bling nih. Bling-bling itu bukan yang dipetik. Bling-bling. Yo, di sini ada tong, yo. Boleh, Ini semua saya servis pokoknya. Iya, makasih. Aduh, dia punya. Lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini perlombaan sirkus. Ini lompat kaki masuk sini. Iya. Tetap di pagi-pagi. Semangat! Semangat pagi bersama Pagi-Pagi hanya di Net. Dengan Mbak Tantri ya? Iya, betul. Kita kan mau olahraga. Udah janji kan berdua, ayo. Udahlah, jangan manja. Hari ini aku akan gembar kamu. Tapi mohon maaf, naik motornya nggak bisa bertiga. Siapa yang bertiga, Mas? Mbak, itu pacarnya? Iya, saya tuh mau ngajarin pacar saya tuh supaya kuat sama sehat dan fisiknya oke, Mas. Lihat ke saya nih, seger olahraga mulu. Ayo sayang, semangat! Dikit lagi! Pakai jaket gua. Ini kan sapu tangan Almarhum ibu gua. Kan lo yang make. Bukan orang lain. Jangan kau pilih dia. Pilihlah. Polisi tangkap 1 dari 7 tahanan yang melarikan diri dari ruang tahanan Mapolsek Tambaksari, Surabaya. Tersangka ditengarai sebagai inisiator atas kaburnya 6 tahanan lainnya. Tim pencari berhasil menangkap 1 tahanan yang kabur dari ruang tahanan Mapolsek Tambaksari, Surabaya. Tahanan kasus narkoba ini ditangkap di rumahnya di Sukodono, Sidoarjo setelah 8 jam pencarian. Polisi menduga tersangka merupakan inisiator atas kaburnya 6 tahanan lainnya. Saat ini, tim pencari masih mengejar 6 tersangka lainnya yang sudah menyebar di beberapa kota di wilayah Jawa Timur. Saat ini sedang kita selidiki. Apabila ada yang dilanggar, akan kami proses sesuai dengan SOP yang ada di Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ya, dan tahanan kabur 7 orang, ada beberapa tahanan pencurian pemberatan, penganiayaan, dan beberapa orang narkoba. 7 tahanan yang kabur gunakan modus gergaji kamar mandi ruang tahanan Mapolsek Tambaksari, Surabaya. Polisi masih selidiki kemungkinan kelalaian petugas jaga atas kasus ini. Beginilah suasana ruang tahanan Blok B yang ditinggal kabur 7 penghuninya. Ke-7 tahanan diduga melarikan diri dengan cara memanjat kamar mandi dan menggergaji besi atau plafon, lalu kabur dengan menjebol atap tahanan Senin dini hari. Insiden ini baru diketahui setelah adanya pengecekan tahanan oleh petugas jaga Mapolsek Tambaksari. Sebagian besar tahanan yang kabur terjerat kasus narkoba. Sisanya ditahan karena kasus penganiayaan atau pencurian. Ya, dan untuk mengetahui perkembangan kasus kaburnya 7 tahanan tersebut, saat ini ada Adi Santoso yang akan melaporkan langsung dari Mapolsek Tambaksari, Surabaya. Silakan Adi laporannya. Hingga saat ini polisi berhasil meringkus 3 tahanan yang kabur. Artinya masih ada 4 lagi tahanan yang masih dalam proses pencarian polisi. 7 tahanan yang melarikan diri Senin dini hari kemarin adalah Fadila Alvan, Jeffrey Marga Putra, Saiful Haq, Muhammad Rokib, Budi Sasmito, Rian Dwi Saputra, dan juga Hadi Prabowi. Hingga saat ini proses pencarian terus berlangsung. Kapolrestabes Surabaya membentuk 4 tim, diantaranya 1 tim berjumlah 6 anggota.
dan juga Kodim melakukan evaluasi internal kepada polisi yang berjaga pada saat itu. Apakah ada SOP yang tidak terlaksana dengan baik sehingga adanya tahanan yang kabur melalui plafon kamar mandi ini. Ya, kembali Nita. Ya, terima kasih Adi Santoso atas laporan Anda. Memang ini kasus masih dalam tahap penyelidikan begitu ya. Namun harapannya dapat terusut tuntas mulai dari penangkapan seluruh tahanan hingga bagaimana cara para tahanan ini kabur sebenarnya. Apakah memang sudah disiapkan sejak lama atau ada bantuan dari oknum tertentu? Kita tunggu perkembangannya. Ya, kita beralih ke informasi lain. Batik ayam berkisar asal Jember, Jawa Timur berhasil memikat hati Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengenakannya dalam sebuah acara di Jakarta. Batik khas Jawa Timuran tersebut didesain khusus yang ditulis secara manual tanpa bantuan alat mesin. Hadiri sejumlah acara penting, Presiden Jokowi kerap gunakan baju batik. Tapi, tahu nggak kamu, batik hitam bermotif ayam bekisar ini adalah salah satu karya Gria Batik Tulis Noto Hadinegoro, Kabupaten Jember. Motif batik bekisar diproduksi Gria Batik Tulis Noto Hadinegoro yang terletak di Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember. Paduan motif ayam bekisar yang dipadu dengan motif tembakau diilhami dari potensi alam Jember. Buah karya Indi Naida Wulandari yang terpapang di Galeri Noto Hadinegoro memikat orang nomor 1 di negeri ini untuk memakainya. Ada beberapa motif yang terpilih menjadi salah satu ikon batik yang dikenakan oleh Bapak Presiden, dan saya ingin menonjolkan Jember, terutama Jawa Timur, yang notabene kita bisa mengandalkan motif ayam bekisar. Nah, motif ayam bekisar sendiri itu sudah sering banget kita gunakan, kita combine dengan tembakau atau coklat. Proses membatik dilakukan secara manual dan tradisional oleh 16 pekerja di sini. Pola digambar pada selembar kain, lalu diwarna sesuai dengan motif dan desain warna. Sentuhan tangan para pembatik mempengaruhi kain batik yang dihasilkan. Tingkat kesulitannya membatik itu kan di situ kita harus, itu kan panas di tangan ya. Nah, itu harus stabil panasnya. Kalau panasnya terlalu panas itu bisa melopor. Terus cantingannya, terutama cantingannya harus bagus, harus tembus, harus mateng malangnya. Kalau tidak mateng warnanya jelek. Kedua, pewarnaan. Kalau yang mewarnai itu di dalam yang dicanting, otomatis batiknya akan bagus. Dan kancingannya juga. Berdiri sejak Juli tahun 2015, Gria Batik Noto Hadinegoro punya banyak penggemar. Meski sang kreator tergolong belia, namun karyanya bisa diterima semua kalangan. Kebetulan perusahaan saya butuh untuk untuk seragam kayak gitulah. Untuk cari-cari batik yang motifnya khasnya batik sini Noto Hadinegoro ini apa gitu, saya cari sini, mengangkat nama Jember ini juga gitu loh, nama batik ini juga untuk dipakai diseragamkan. Mau nyari batik buat oleh-oleh keluarga di rumah. Ini batik seperti apa yang diinginkan? Mau nyari batik yang khas dari Jember sih sebenarnya. Cuman ini nyari warna yang agak gelap biru dongker, cuman katanya kan harusnya pesan dulu. Beragam motif batik karya Gria Noto Hadinegoro dibanderol antara Rp130.000 hingga Rp2 juta. Pemilihan bahan dan kesulitan motif sangat mempengaruhi harga jual batik. Selain penuhi pasar lokal, batik khas Jember juga dipesan dari berbagai daerah di Indonesia. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET.
Merangkai uang logam menjadi sketsa wajah kini menjadi bisnis yang menjanjikan bagi sekelompok pemuda di Bangkalan. Tetaplah di Net Jatim, kami segera kembali. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Ini semua saya servis pokoknya. Iya, makasih. Aduh, dia punya. Lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini buat perlombaan sirkus. Ini lompat kaki masuk sini. Iya. Tetap di pagi-pagi. Semangat. Semangat pagi bersama Pagi-Pagi hanya di Net. Nih, pakai jaket gua. Ini kan sapu tangan Almarhum ibu gua. Kan lo yang make, bukan orang lain. Jangan kau pilih dia. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di Net. Kelompok pemuda di Kabupaten Bangkalan merintis usaha kerajinan uang menjadi hiasan yang unik dan menarik. Selain dijadikan kreasi mahar pernikahan, deretan uang logam ini juga ditempel di papan, kemudian dibentuk menjadi sketsa wajah tokoh-tokoh nasional. Inilah hasil karya yang dihasilkan kelompok pemuda di Kelurahan Keraton, Kota Bangkalan, Jawa Timur. Tidak hanya untuk keperluan mahar pernikahan, kerajinan berbahan uang kertas dan uang logam ini juga bisa dikreasikan menjadi sketsa wajah orang. Wajah Presiden Joko Widodo ini misalnya. Proses kreasi sketsa wajah orang dari koin ini melalui tahap panjang. Bahan uang logam dan kertas harus presisi agar wajah orang bisa terangkai sempurna. Puncaknya, karya unik ini meraih penghargaan di bidang usaha kreatif tingkat nasional tahun 2015. Tak heran, kreasi ini diminati banyak orang. Kita sekarang mencoba berinovasi dengan produk terbaru kita, yaitu sketsa wajah dengan uang koin. Jadi untuk pesanan sendiri kita sudah sampai ke seluruh kota-kota di Indonesia seperti Sumatera dan juga sampai Papua juga kemarin ada pesanan sampai Kalimantan dan kota-kota lainnya. Dan kita juga sudah membuka cabang di 4 kabupaten di Madura. Usaha kerajinan ini menjadi sumber tambahan uang saku para pelajar dan mahasiswa yang berkuliah di Bangkalan. Sekitar 20 pelajar dan mahasiswa bergantian mengerjakan kreasi ini. Salah satunya adalah Dewi. Selain karena kesenangan sendiri, karena hobi berkreasi gitu ya. Terus di sini bisa sambil kerja sama sambil kuliah. Pembuatan mahar pernikahan lengkap dengan sketsa wajah ini semakin diminati calon pengantin. Karena dalam waktu 1 minggu pesanan sudah bisa diambil. Ya unik aja, terus biasanya kan cuman seperti ini gitu ya, pengen yang logam aja gitu. Sketsa wajah ini lah ya. Mengingat animo yang tinggi, usaha kerajinan uang ini akan dikembangkan dengan menggandeng komunitas pelajar dan mahasiswa yang ada di sekitar lingkungan kampus di Pulau Jawa. Didik Setiabudi melaporkan untuk NET.
Tak kalah kreatif, seorang pria di Malang sukses membuat kerajinan lilin ukir. Berkat kreasinya, kini pundi-pundi rupiah pun berhasil didapatnya. Lilin ini tidak hanya memancarkan cahaya, tapi juga memiliki bentuk yang indah. Membuatnya pun tak mudah. Harus jeli, teliti, dan punya cita rasa seni yang tinggi. Proses awal pembuatan, potong terlebih dahulu parafin padat sebagai bahan bakunya. Lalu cairkan di atas air mendidih. Jika sudah, cairan parafin dimasukkan ke dalam cetakan. Tunggu beberapa jam, lilin matang pun siap diberi pewarna dan diukir sesuai selera. Dan inilah hasilnya. Salah satu perajin lilin ukir adalah Anton Wahyudi. Berawal dari coba-coba, pria asal Sawojajar Malang ini kini bisa memproduksi 3.000 lilin ukir setiap hari. Kita coba-coba dulu. Dulu awalnya nggak seperti ini lilinnya, masih kurang bagus ya mungkin. Terus dengan berjalannya waktu, terus kita sambil mencoba-coba terus, akhirnya bisa menjadi lilin yang seperti ini. Kalau jelang Valentine ini, motif apa sih Mas yang paling disuka? Kalau motifnya biasanya yang ada tanda hati sama warna pink, itu aja biasanya. Lilin ukir kini banyak dicari, tidak hanya sebagai alat penerang, tapi juga sebagai cindera mata. Ya selain unik sama cari untuk souvenir pernikahan Mas. Uniknya gimana sih Mas? Jarang aja di Indonesia ada lilin ukir. Kalau harganya sendiri menurut Mas gimana? Ya terjangkau sih Mas. Harga satuan lilin ukir bervariasi, tergantung ukuran dan bentuknya. Tutus Sugiarto melaporkan untuk NET. Akhirnya tuntas sudah Net Jatim hari ini. Subscribe akun YouTube kami di www.youtube.com/netbirojatim. Kula Ning Nitaliana pamit, matur suwun dulur. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. We won't tell you all about it when I see you again. When I see you again. Who knew all the planes we flew, good things we've been through, that I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch it up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays, and now I see you in a better place. Oh, how could we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you.